Oke. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore adik-adik sekalian. Hari ini adalah kelas tambahan mengingat kemarin ada beberapa kendala ya sehingga kita perkuliahan satu kali nggak masuk. Nah, hari ini kita akan ngebahas bagaimana kalian akan manajemen sebuah informasi dengan terlebih dahulu menggunakan email marketing. Jadi selama ini mungkin kalian udah pernah ngelihat terima email gitu ya kayak Lazada, Bukalapak, Shopee yang mereka punya program 12-12 gitu dan masuk ke email. Nah, bayangkan pengguna atau user mereka itu ada 1000-an. Itu kan agak sulit kalau mesti 1000 kita nge-email 1000 orang satu persatu gitu. Itu kan pekerjaan yang repot. Apalagi kita tahu macam Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain itu kan nggak mungkin mereka meng-email satu persatu. Mereka memanfaatkan email marketing sebagai bahan mereka memanajemen informasi mereka, jualannya mereka. Kemudian mereka memanfaatkan email marketing juga untuk jualan. Hari ini saya akan mengajarkan kalian mengenai mengenai kalian masuk menggunakan Mailchimp. Mailchimp bisa nantinya kalian akan bisa menggunakan Mailchimp gitu ya. Kalian akan bisa menggunakan Mailchimp untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari ataupun hal lain yang misalkan kalian punya subscriber yang ingin beritahukan informasi gitu. Dibandingkan kalau kalian harus mengerjakannya hanya satu persatu. Oke. Nah, ada satu pesan yang mesti diingat kalau kita mengerjakan manajemen informasi ya. Yang pertama adalah hal yang mesti diingat dengan baik adalah ketika kalian mengambil keputusan dan tindakan itu harus berlandaskan data. Jadi sekali lagi, ketika kalian mengambil keputusan ataupun tindakan itu harus berdasarkan data dalam suatu bisnis. Sebenarnya buat apa? Kita bisa tahu perkembangannya bisnis, kita bisa tahu di mana hal yang bisa mendukung bisnis kita atau apa hal yang kurang di sisi bisnis kita dengan cara membaca data. Jadi kalau nggak ada data, kita nggak bisa ngelakuin apapun. Jadi melakukan suatu perihal jangan pernah pakai perasaan ya. Perasaan saya kerjakan kayak gini, perasaan saya kerja gini. Enggak, buang jauh-jauh kata perasaan. Yang diutamakan adalah datanya ya. Berdasarkan data yang saya dapat itu kayak gini. Nah, baru ngambil sebuah keputusan. Oke. Nah, kenapa kita harus berangkat dari data? Gitu ya. Kenapa kita harus berangkat dari data? Karena data itu kan berisi dari informasi. Di awal kali kita pertemuan di informasi manajemen, kita pasti ngebahas mengenai pengertian data ya. Jadi data itu adalah kumpulan informasi di mana teman-teman ini mendapatkan sebuah informasi dari suatu data, kemudian dari informasi ini berisi pengetahuan, dan dari pengetahuan inilah kita bisa dapat keputusan. Gitu ya. Jadi misalkan kita mau bikin roti coklat ya, kita mau bikin roti coklat. Datanya kita butuh misalkan terigu berapa kilo, kemudian perasu coklatnya butuh berapa gram, gulanya berapa, garamnya berapa, misalkan telurnya berapa butir dan seterusnya. Kemudian dari pengetahuannya, informasinya kita tahu bahwa kalau garam itu asin. Nah, kemudian dari pengetahuan kita tahu resepnya dia dicampur dengan A, B, C, D, kemudian dimasak dan seperti apa. Baru pada akhirnya kita bisa buat keputusan bahwa roti coklat ini enak atau tidak gitu. Walaupun resepnya sama, bisa jadi hasil ataupun keluaran dari rotinya itu beda-beda rasanya. Nah, mari kita lihat perbandingan ya. Kalau kita ngelihat dari data yang ada di Facebook, kalau marketing yang berjalan dari Facebook dan Twitter, kita coba lihat dari perbandingan dulu. Nah, kalau kalian perhatikan, biasanya kalau kalian punya fanpage di Facebook, kalian punya fanpage entah di Twitter ataupun hal lain, orang mengacunya di mana? Orang mengacunya di jumlah likes seperti ini ya, yang bisa kalian lihat di layar kalian masing-masing. Ya, bisa dilihat di layar kalian. Berapa banyak yang nge-likes, berapa banyak yang nge-follow.
Ini dua hal yang berbeda ya. Orang yang nge-likes, ya, orang yang nge-likes itu berarti mereka suka dengan yang kita punya fanpage. Kemudian kalau dia nggak nge-follow, berarti informasi yang kita informasi terbaru dari kita mereka nggak tahu gitu. Kecuali mereka nge-likes dan mereka juga nge-follow, artinya apapun postingan yang paling terakhir di-update, orang-orang akan ngelihat gitu postingannya tersebut. Begitupun juga misalkan di fanpage, patokan mereka di marketing itu adalah melihat berapa banyak yang nge-follow dan berapa banyak yang nge-likes. Ya, jadi bisa dilihat dari di sudut kanan, bagian kanan ya. Biasanya akan kelihatan seperti ini. Nah, misalkan saya jualan gitu, kemudian ngebuat postingan ya. Jadi bisa dilihat ya, saya jualan lewat Facebook, kemudian bikin postingan. Halo, cek. Putus-putus, suara saya putus-putus. Halo. Iya Kak, putus-putus tadi. Enggak putus-putus sih Pak. Hah? Putus-putus atau enggak? Kalau di Saya saya daerah tidak jika. Oh enggak, Ji. Berarti jaringan tak mungkin, Cindy. Kalau yang lain ada bermasalah putus-putus, kabarin ya. Dan kalau cuma hanya satu orang, berarti faktor cuma di jaringan satu orangnya. Kita lanjut. Jadi di sini, misalkan kalau kalian perhatikan ya, saya bikin postingan gitu. Saya jualan gitu ya. Saya jualan, tapi saya bikin dalam bentuk suatu postingan seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Nah, di sini akan kelihatan berapa banyak yang nge-likes, berapa banyak yang nge-reach. Sekali lagi, berapa banyak yang nge-likes dan berapa banyak yang nge-reach. Yang nge-likes itu ya seperti biasa, mereka lihat postingan kita, kemudian dia pencet tombol like. Kalau reach artinya menjangkau gitu ya. Artinya di postingan ini ada 2025 orang yang melihat. Itu artinya reach ya. Jadi ada menjangkau 2025 orang. Jadi ibaratnya dia lewat gitu di timelinenya orang. Jadi yang lewat di timelinenya orang itu untuk postingan jualan ini ada sekitar 2025 orang. Nah, setelah kita coba lihat gitu ya. Coba kita lihat ya, lebih detail pada saat di dalam post detail ini bakalan bisa kita lihat. 2025 yang nge-reach, 22 yang nge-likes gitu ya. Nah, hanya ada 7 klik gitu ya. Hanya ada 7 klik. Jadi bayangkan kita punya postingan jualan, punya teman tadi. Temannya ada berapa nih? Temannya ada kurang lebih yang follow ya. Follow itu ada 12.762 orang. Yang ngeklik hanya 7. Itu sangat saya bilang sangat disayangkan sekali. Ya. Sangat disayangkan sekali. Karena hanya ada 7 orang yang mengklik linknya. Padahal kan tujuan kita adalah mengarahkan pembeli itu ke halaman jualannya kita. Ya. Di ke halaman jualan, bagaimana supaya halaman jualannya itu bisa nyantol ya, paling tidak jumlah di klik link ininya harusnya gede nih. Jumlah klik link yang ininya harusnya gede. Gitu. Nah, kalau kita rata-ratakan, jadi ada namanya istilah cost per klik ya, CPC, C2C, dan lain-lain. Ini kan ada beberapa hal. Kalian bisa lihat bahwa dari 12.564 orang yang nge-like dan 12.762 orang yang nge-follow, kita hanya bisa jangkau 2.025 orang. Oke. Kemudian hanya dapat 22 likes dan 7 klik. Kalau kita hitung perbandingan konversinya gitu ya. 7 klik, 7 ini kita bagi dengan 12.000 orang yang nge-like dikali 100%, hanya ada konversi sebesar 0,056%. Jadi ini sangat jelek ya. Gitu. Bahkan nggak sampai 1% malah ini. Jadi hanya 7 orang yang mengklik, padahal kita punya followers ataupun orang yang nge-like kita punya fanpage itu ada 12.564. Jadi bagaimana kalian memanajemen informasi ini, mengambil keputusan dari sini. Nah, Facebook itu saya bilang bukanlah hal yang tepat kalau kita mau untuk berjualan ataupun bagaimana manajemen suatu model informasi. Facebook itu cocoknya dipakai kalau kalian mau nge-branding sesuatu
ataupun ngebangun sebuah brand agar orang ingat sama satu brand tersebut gitu. Jadi kita berangkat dari kasus ini, ada orang yang jualan ngeposting lewat lewat Facebook, dia hanya dapat 0,056% saja dari sisi konversi. Nah, kita coba tes kembali gitu ya. Kita coba tes kembali. Sekarang dari ada tadi jumlah likes ya. Sekarang bukan fanpage lagi ya. Kita pakainya langsung Facebook yang sifatnya personal. Tadi adalah fanpage karena dia modelnya seperti ini gitu ya. Sekarang kita mainnya coba tes dia di pribadi atau personal gitu. Nah, si Abu Hafti atau Fikri Fatullah ini dia akan ngetes dan dia punya teman itu kurang lebih ada 4.952 teman. Jadi sekali lagi dilihat dia punya teman ada 4.000-an orang dan followers dari dia ada 16.656 orang. Kemudian dia akan ngetes gitu, jualan lagi. Ternyata dari dia ngetes postingan didapatkanlah 17 like dan didapatkan ada 25 klik gitu ya. Jadi cukup lumayan banyak dibandingkan fanpage. Ini sifatnya personal, akun personal yang dia pakai untuk bikin postingan jualan. Kalau kita hitung konversinya gitu ya. Kalau kita hitung konversinya dari 4.952 teman dan ada follower 16.000 orang, dia hanya dapat 17 like dan 25 klik. Kita bisa bahasakan bahwa 25 klik ini dibagi dengan 16 ribuan dikali 100 itu hanya dapat 0,15%. Gitu. Lagi-lagi konversinya sedikit kurang dari 1%. Gitu. Jadi ini sangat bukan rugi, kurang tepat malah untuk dipakai untuk jualan, apalagi sampelnya kita mau melihat bagaimana dia memanajemen informasinya dan ngebaca sistem informasinya. Nah, kesimpulannya apa gitu ya? Dari data-data di atas kita bisa tarik kesimpulan bahwa Facebook konversinya itu sangat sedikit. Kalau kalian menyampaikan ataupun memanajemen informasi, jualan informasi, bikin sampling di informasi, hasil datanya itu konversi untuk interaksinya itu sangat sedikit. Jadi interaksinya itu sangat sedikit. Kenapa gitu ya? Karena mungkin bisa jadi dipengaruhi sama kontennya kah, bisa jadi ada hal yang nggak menarik untuk mereka klik ataupun mereka lihat dan seterusnya. Tapi sekali lagi memang di sisi Facebook itu konversinya agak kurang bagus gitu ya. Nah, kalau di Facebook fokusnya itu adalah ke jumlah yang klik gitu ya. Jadi jumlah yang klik, seberapa banyak orang yang mengklik gitu ya. Jadi seberapa banyak orang yang mengklik, semakin banyak orang yang mengklik itu artinya konversi dari pembeliannya ataupun orang yang menggunakan platformnya ataupun misalnya cari informasi dalam jualannya itu juga besar. Jadi kalau main di sosial media gitu, sosial media marketing, bagaimana manajemen informasinya gitu ya, ngehandle fanpage dan lain-lain, fokusnya mereka yang besar itu adalah jumlah klik, bukanlah followers, bukanlah likes. Nah, kita coba lihat lagi di Twitter, bagaimana kalau kita memanajemen sebuah informasi yang ada di Twitter, konten untuk jualan misalkan, gitu ya. Kita coba lihat lagi di sisi Twitter. Untuk di Twitter, bahkan lebih parah ya. Dia bikin satu kali postingan ya paling kan cuma 165 karakter ya. Agak lupa 145 karakter untuk di Twitter. Itu hanya ada 0 klik. Jadi bayangkan tidak ada yang mengklik, tidak ada yang nge-likes gitu. Namun ada 13,4 yang potensial. Apa artinya? 13.000 ini yang lewat di halamannya mereka, di berandanya mereka yang melihat kita punya tweet ya. Nah, yang mesti diperhatikan kalau kita memedium sebuah informasinya adalah kadang di sosial media dan lain-lain macam Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain itu semua mengarahkan kita berpikir bahwa angka-angka likes, angka-angka followers, angka-angka friendship-nya kalian yang diterima dan seterusnya itu sangat penting, padahal tidak gitu ya. Padahal tidak.
Karena yang dikejar itu adalah bagaimana konversi, sekali lagi konversi. Jadi prinsipnya ketika kita melakukan suatu proses manajemen adalah bagaimana mengarahkan orang itu konversi. Kalau kita misalkan jualan, konversinya adalah orang mau membeli gitu ya. Kalau misalkan kita menawarkan produk, nah konversinya adalah berapa banyak orang yang mengklik dan melihat produknya kita. Nah itu hal-hal yang menjadi patokan penting. Gitu. Nah, kalau istilahnya di luar, angka-angka cantik yang ditampilkan sama Facebook, Twitter, dan lain-lain, itu sebut dengan istilahnya adalah vanity metric. Jadi sekali lagi, kalau kalian dengar istilah di luar ada namanya vanity metric, itu artinya angka-angka cantik yang seolah-olah penting dirasakan untuk jualan yang lewat sosial media marketing. Padahal itu nggak penting. Gitu ya. Yang penting adalah konversinya. Nah, ingat action yang dibutuhkan adalah klik dan konversinya. Berapa banyak orang yang mengklik mencari tahu informasi yang kita berikan, ataukah berapa banyak orang yang mencari tahu ataupun menawar ataupun menghubungi kita menanyakan mengenai perihal informasi ataupun jualan gitu. Nah, untuk kekurangan yang lain, kalau kalian pernah dengar istilahnya Facebook Ads gitu ya, Instagram Ads, atau kalian mungkin lagi kunjungin buka-buka Facebook gitu ya. Kemudian kalian lagi scroll atas bawah, tiba-tiba ada muncul iklan gitu ya. Iklan yang kemarin yang lagi hype itu kayak Bukalapak dan lain-lain yang tanggal 12 gitu ya. Nah, kalau orang-orang yang bikin iklan tersebut semuanya itu butuh biaya yang gede, biaya yang besar. Kenapa? Supaya menaruh iklan kita targetnya ke wall-nya orang gitu ya. Wall-nya orang, walaupun kita nggak berteman misalkan, itu jadinya adalah beriklan, itu pasti butuh biaya yang cukup besar. Ya, biaya yang cukup besar. Inilah kekurangan kalau di sosial media. Targetnya adalah bagaimana kalian sebenarnya ya, targetnya adalah bagaimana kita ngebangun brand gitu. Kalau untuk jualan disarankan dari Facebook ini kalian bisa menggunakan beberapa platform yang lain untuk memaksimalkan sisi penjualan misalkan, ataupun memanajemen informasi untuk jualannya. Nah, sekarang kita coba tanya tuh. Facebook Ads, Twitter Ads, Instagram Ads untuk beriklan. Bagaimana dengan email? Ya, bagaimana dengan email dulu? Nah, kita cari tahu dulu apa pengertian dari email marketing, gitu ya. Email marketing. Email marketing itu apa? Segala sesuatu tindakan kita, aktivitas yang kita kerjakan untuk kirimin pesan komersil, baik itu kayak promo, penawaran produk, diskon, membership, ataupun hal lainnya ke kelompok orang menggunakan email. Sekali lagi ya, kalian menggunakan menggunakan media untuk pemasaran komersil, baik itu kayak promo, penawaran produk, diskon, membership ke kelompok orang gitu. Menggunakan media email, itulah yang disebut dengan email marketing. Jadi bagaimana sih kalian memanajemen informasi tersebut? Itu. Kemudian kalian manajemen informasi itu, contoh mungkin seperti promo, penawaran produk, diskon, ataupun hal yang lain menggunakan email pada sekelompok orang. Sekali lagi, sekelompok orang artinya bukan satu email ya, tapi banyak email, itu menggunakan email marketing. Nah, rata-rata perusahaan di luar itu mempekerjakan ada 92% marketer yang punya kemahiran di email marketing gitu ya. Jadi macam kayak Tokopedia, macam kayak Bukalapak, macam kayak Lazada, mereka memanajemen email pelanggannya mereka ya. Mereka memanajemen informasi pelanggannya mereka gitu. Mereka menggunakan tools ataupun platform tersendiri untuk memanage gitu, memanage hal tersebut gitu. Jadi kenapa kayak Bukalapak, Lazada, Tokopedia, Shopee dan lain-lain itu mereka tetap survive dan tetap mereka berjalan dengan baik walaupun mereka nggak punya dana yang besar misalkan, apalagi sudah jelas sudah punya dana besar ya. Mereka lebih banyak menaruh marketernya mereka itu yang ngehandle email marketing gitu ya. Jadi ngehandle email marketing. Jadi kalian harus pintar-pintar juga gitu.
ngatur bagaimana orang yang punya skill lah paling tidak di email marketing. Nah, untuk yang untuk main stage-nya, jadi kalau saya ambil data dari Forrester Research gitu ya, Forrester Research, dia katakan bahwa yang paling banyak untuk digunakan atau main stage yang paling banyak untuk saat ini digunakan itu adalah email marketing gitu ya. Bisa dilihat di sini main stage yang digunakan yang paling banyak itu adalah email marketing. Gitu. Jadi piloting, no plans to use all, jadi yang paling banyak yang digunakan adalah email marketing, kemudian adalah search marketing. Ini di luar ya, ada jadi saya kasih lihat kan data-data yang ada di luar yang sebenarnya ini skill yang kalau kalian penuhin kalian bisa dapat pekerjaan sih. Jadi sembari kuliah bisa jadi social media marketer ataupun email marketer gitu. Email marketer yang bantu jualin produk ataupun hal yang lain dengan manajemen email pelanggan gitu. Kemudian kalian bantu pasarkan dengan mengolah emailnya. Kemudian ada static online display, kemudian ada interaktif online display, semuanya ini bisa kelihatan, podcast, RSS, dan lain-lain. Nah, apa keuntungannya kita pakai email marketing? Pertama, highly targeted, artinya kita menargetkan sesuai dengan targetnya orang, gitu. Emailnya orang tersebut, jadi otomatis sudah personalized content, artinya sudah jelas disesuaikan konten tersebut ke orang yang akan kita tuju gitu. Yang kedua, kita bisa bikin dinamis, isian kontennya itu kapan saja kita bisa ganti, kemudian kita bisa kirimkan kembali. Kemudian immediate, artinya kita nggak perlu keluarin waktu yang lama gitu untuk ngolah email marketing gitu ya. Kemudian yang ketiga, test and refine, kalian bisa ngetes kemudian ngukur gitu, ngukur datanya gitu. Kemudian measure, kalian bisa ukur return of investment-nya atau ROI-nya. Itu kalian bisa ukur juga berapa email yang saya buka ini atau email yang saya kirimkan ini berapa banyak yang buka email saya gitu. Kemudian baca efektifkah email ini atau enggak. Kemudian nge-reach juga datanya gitu ya. Reach unlimited distribution globally. Yang nge-reach ataupun menjangkaunya ini tidak hanya lokal namun secara global. Dan konversinya itu lebih baik, ini ya bisa dilihat konversinya itu lebih baik dibandingkan kalau kita bercerita macam Facebook, macam Twitter tadi, karena dia hanya lewat. Nah kalau kita ngirimnya by email itu kan lebih kayak personal gitu, jadi ceritanya orangnya langsung dapat notifikasi email langsung ke HP-nya masing-masing gitu. Nah ini lebih personal lagi. Dan yang terakhir, benefitnya juga di email marketing itu adalah fast acting, fokus untuk kampanyenya, kemudian lebih gitu ya, lebih bisa diatur lah gitu. Kita punya di sisi konten gitu. Kemudian budget yang mau dikeluarkan pun itu sebenarnya lebih sedikit kalau dibandingkan kita beriklan menggunakan sosial media macam Facebook atau beriklan ke Instagram dan lain-lain. Di email ini kalian sudah punya 1000 kontak kali 1000 kontak email, itu sudah bisa dipakai untuk jualan sebenarnya. Nah, marketer ini di luar berlomba-lomba sebenarnya untuk mengolah sebuah data gitu ya. Jadi ingat sekali lagi kita bercerita tentang sistem informasi manajemen. Dalam hal ini kita ngebahas sebuah email. Email ini dipakai orang sekarang saat ini tidak hanya untuk mengirim pesan ataupun mengirim berkas ataupun dokumen gitu. Email saat ini marketer pakai gitu, berlomba-lomba untuk memasarkan sebuah produk gitu ya. Jadi ini perlu diingat sama kalian, marketer di luar mereka udah memanfaatkan email itu untuk jualan, dan kalian bisa rasakan sendiri, kalian bisa cek emailnya kalian buka pasti ada email jualan, entah itu dari Gojek kah, entah itu dari Grab kah, apa dan lain-lain gitu ya. Jadi marketer itu di luar udah lomba-lomba ataupun berkompetisi di dalam email marketing. Nah, dari sejak tahun 2007 gitu ya, dari data Forecaster itu dia katakan bahwa ada kurang lebih 126 rata-rata email yang diterima per hari
per satu korporasi user di tahun 2007. Sekarang malah 2020 ini udah lebih dari ini. Gitu. Jadi bayangkan satu perusahaan itu terima 126 email marketing gitu. Jadi mereka dapat informasi gitu jualan tentang apa gitu ya. Mereka dapat informasi mereka ditawari produk tentang apa gitu. Jadi ada 126 email yang masuk per hari, ini paling maksimal rata-rata. Nah ini yang jadi tantangan ya. Kalau kita bercerita mengenai email gitu ya, mengenai email, rata-rata email yang dipakai untuk mereka berjualan ataupun email marketing itu masuk di kolom spam filter ya, dan kedetek sebagai junk. Gitu. Nah ada beberapa tips dan trik bagaimana caranya kita mengatasi kalau kita mengelola email marketer, mengelola ataupun manajemen informasi email gitu ya. Nah, untuk menjaga supaya email yang kita kirimkan itu tidak masuk di kolom spam. Nah, kalau masuk di kolom spam itu sangat jarang untuk bisa dibaca sama si konsumennya kita. Dan kalau di total akumulasi ada kurang lebih 20% lah gitu ya, dari keseluruhan email yang ngejang dan masuk di kolom filter. Nah, pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara kita mengolah email gitu ya. Karena kita udah tahu email marketing itu apa, bagaimana manajemen informasinya, bagaimana caranya kita bikin email marketing yang campaign-nya itu bagus gitu. Campaign-nya ataupun kampanyenya itu ketika dikirim nggak masuk ke kolom spam lah ya, nggak masuk di halaman junk gitu, supaya si usernya ataupun pembelinya ataupun calon pembelinya itu bisa ngebaca gitu jualannya tentang apa gitu. Pertama, yang mesti dilakukan adalah planning. Gitu ya. Jadi kalau ngurus email marketing, ya memanajemen informasi dari suatu email pelanggan, kalian harus ngeplan, kalian harus tahu kalian mau nge-broadcast isian email apa. Gitu ya. Jadi kalian mau nge-broadcast isian email tentang apa. Ini masuk di halaman planning. Kemudian siapa target usernya gitu ya. Jadi siapa yang akan ngelihat jualannya itu, kemudian ranahnya ke ranah apa. Misalkan ya, ini contoh, saya jualannya coklat gitu ya. Nah pertanyaannya yang makan coklat itu siapa? Nah yang makan coklat kan itu kemungkinan 15 sampai dengan 35 tahun gitu ya. Lewat dari itu, kalau nenek-nenek mau makan coklat kan masih berpikir gitu untuk makan coklat. Kalau 15 sampai 35 tahun kemungkinan masih memungkinkan untuk memesan coklat. Nah, ketika kita udah tahu 15 sampai dengan 30 tahun atau 35 tahun gitu ya yang makan coklat, di sisi email ini kita bisa petahkan gitu. Jadi kita bisa bikin kolom audiensnya yang mana audiens yang masuk 15 tahun, 16 tahun, sampai dengan 35 tahun. Kemudian setelah kita tahu apa produknya, kemudian siapa yang audiensnya kita, barulah kita bikin objektifnya gitu ya. Objektifnya. Jadi mikir gitu. Sasarannya, modelnya, sasaran dalam artian konten isi jualannya tentang apa gitu ya. Jadi ngebahas what are your objectives gitu. Setelah itu kalian bakalan ngedesain ataupun personalize gitu ya. Jadi kita kan mempersonalisasikan, kita punya desain rancangan email marketingnya agar orang tertarik gitu, mengklik ataupun ngebaca lebih lanjut mengenai jualannya. Jadi orangnya tertarik ngebaca lebih lanjut mengenai jualannya ataupun tahu dia sebenarnya jualan tentang apa, pakai di email marketingnya. Nah, kalau kita ngebuat email marketing ngolah informasinya berdasarkan email, ada beberapa lini ya. Kalau kalian nggak mentarget broadcast emailnya dengan baik, rata-rata konversinya itu bisa sampai dengan 1,1%. Di average conversion rate-nya itu ada 1,1%. Kalau kalian ngebaca life cycle messaging campaign, ini artinya kayak gini nih. Kalian nge-broadcast email gitu ya, nge-broadcast email, tapi kalian tahu di jam-jam apa, jam-jam kapan si calon
calon pembeli atau pembeli kalian itu sering ngebuka HP gitu. Nah, ini ngebahas di sisi life cycle messaging campaign. Jadi ketika kalian tahu pembeli itu suka ngebaca di pagi hari, di jam 9 pagi mungkin, barulah kalian tembak tembak email marketingnya itu di jam-jam 7 pagi gitu. Kemudian ada yang sifatnya user trigger campaign, ini yang kita bikin kontennya menarik, kemudian user ini terpancing untuk ngebaca di sisi campaign. Nah, conversion rate-nya itu hampir sama di life cycle messaging, cuman bedanya open rate-nya dia lebih besar gitu. Kemudian clickstream based campaign, ini yang memancing orang untuk mengklik. Rata-rata kalau di bagian conversion rate-nya dia 3,9 dan open rate-nya itu sampai dengan 33%. Nah, untuk di sentralisasi email, teknologi email, bagaimana kalian memanajemen informasinya dari suatu email, ada beberapa hal yang mesti dilakukan gitu. Yang pertama adalah kalian di sini nih, fokus behavior driven engagement sih. Jadi nyari tahu apa yang disuka sama si customers, bikin kontennya disesuaikan dengan kesukaannya, barulah kalian atur dengan infrastrukturnya yang disesuaikan, pikir infrastruktur yang mau dipakai apa gitu ya. Setelah itu kalian coba build informasinya, kemudian semua informasinya. Setelah kalian build dan kalian kirim, tes kirim dan orang masuk, selanjutnya yang dilakukan adalah mensinkronisasikan user dengan publishing control-nya. Nanti tools yang akan kita gunakan namanya adalah MailChimp ya. Jadi sekali lagi MailChimp. Sebentar saya akan praktekkan ya. Harap diperhatikan dengan baik karena itu akan jadi hadiah kalian. Jadi MailChimp ini adalah tools gitu yang menjadi wadah kita untuk marketing email jadinya. Kalian akan mengolah data email, kemudian kalian akan mengirim gitu ya, mengirim email email tersebut ke calon pelanggan yang kalian. Jadi kita pakainya toolsnya namanya MailChimp. Setelah itu kalian akan ngebaca frekuensi kontrolnya. Berapa banyak orang yang ngebuka ngebuka emailnya per harinya, persentasenya orang ngebaca dan seterusnya. Itu paling tidak udah di cover oleh MailChimp. Nah, ada hal yang mesti diingat kalau kita mengolah sebuah informasi gitu ya, apalagi bermain di sebuah email marketing. Kalau kita sering ngirim email gitu ya, tiap 1 detik atau mungkin kayak WhatsApp bomber, email bomber, SMS bomber yang mungkin dulu kalian ingat gitu ya. Itu jadinya adalah nge-spam. Sekali lagi ya, kalau kalian menyuruh gitu ya, menyuruh email marketer atau misalkan kalian jadi email marketer gitu, kerjain sesuatu namun kalian menargetkan misalkan orang A si Baco ini akan terima dalam 1 hari itu ada 3 kali iklan. Ada 3 kali iklan, bayangkan ya, tidak ada 3 kali iklan di satu orang yang sama, itu kan cukup saya bilang cukup menjengkelkan gitu ya. Cukup menjengkelkan bagi orang, cukup menjengkelkan juga orang baca emailnya, apalagi pengirimnya juga yang sama, yang konten jualan, yang kontennya ujung-ujungnya adalah jualan gitu. Sekali lagi hati-hati pada saat ngolah data email marketingnya supaya kita nggak masuk di kolom junk ataupun di kolom spam. Nah, ini salah satu contoh gitu ya, email marketing kalau kalian perhatikan. Jadi ini contoh di dalam email. Kita tinggal buka email biasanya. Kemudian akan ada satu halaman yang isinya adalah desain brosur misalkan. Kemudian ada satu tombol seperti ini. Ini set sekarang. Dan ada tombol lagi ingin lebih tahu. Nah, bikin tombolnya ini di mana? Yang bikin ini kita cuman bikin di MailChimp saja. Gitu ya. Bikinnya cuman di MailChimp saja. Nah, ketika kita udah kirimin, misalkan saya punya kontak ada sampai 1042 kontak ya, dan ada sekitar 1037 subscriber, tuh ya. Nah, ketika saya mengirimkan, ini contohnya Januari tanggal 30 di jam 5.21,
Kita akan bisa ngelihat berapa banyak orang dari total 1.000 yang sudah mengklik. Sekali lagi kalau orang mengklik kan artinya mereka membuka ya, open mereka punya email. Nah, di sini saja bisa kalian lihat konversinya itu udah ada sampai 12%. Bandingin tadi ya, kalau kita pakai Facebook ataupun Twitter itu kurang lebih hanya 0,005% gitu ya. Hanya ada 0,005%. Jadi sangat kecil sekali gitu. Kita punya perbandingan dengan menggunakan email. Kalau yang sebelumnya malah 0,001 ya, lupa tadi ada 0,001% gitu. Sekarang bandingkan yang di sini gitu, itu udah nyampe 12,4% malah. Dalam artian ada sekitar 127 orang yang udah ngebuka gitu ya. Ada 127 orang yang sudah ngebuka dia punya email gitu jualan. Nah, dari sini pun kita juga bisa nanti baca datanya ya. Siapa orang yang baca emailnya paling banyak dari lokasi mana. Nah, kayak gini. Lokasinya ada di Indonesia, ada di USA, Singapura, UK, United Kingdom, dan seterusnya. Kita bisa lihat juga misalkan ada banyak link jualannya kita yang kita masukkan di sini. Gitu ya. Kita masukkan di sini, bisa dilihat. Nah, subscriber apa nama emailnya orang tersebut juga akan kita bisa tahu gitu. Yang nge-subscribe dalam platformnya gitu. Atau mungkin yang kayak kemarin ID Cloud Host lagi apa namanya nih? Lagi jualan ya. Ini bisa dilihat, ini contoh yang dibuka di email saya, buka di email. Ini tanggal 28 Oktober ya, 28 Oktober. Ada gambar kayak gini. Kemudian ada tombol gitu ya. Ada tombol. Di sini kalau saya buka email ini sudah kehitung 1 gitu ya. Kehitung 1% yang orang yang udah ngebuka. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, ada dek? Kalau nggak ada, saya coba praktekkan MailChimp ya. MailChimp untuk di email marketing. Ada? Ya. Jadi intinya itu yang tadi kalau misalnya kayak berjualan di via sosmed kayak Instagram, Twitter, berarti konversi buat di reach itu lebih kecil daripada kayak email, Kak. Iya, betul. Lebih kecil dibandingin email. Ini tadi bisa dilihat toh konversinya bisa sampai 12,4%. Tapi kata kuncinya kalau punya email harus dulu punya list email pelanggannya gitu. Jadi makanya itu biasanya orang kayak macam di hotel atau apapun itu paling tidak mereka pasti minta email pelanggan gitu. Itu gunanya buat apa? Emailnya itu akan dipakai untuk promosi. Gitu. Jadi harus punya data emailnya. Sama ibaratnya juga kayak kalau kita mau nge-follow ataupun nge-add orang di Facebook itu kan harus punya nama Facebooknya dulu kan. Kayak gitu. Oke, ada lagi yang lain? Sebelum saya ajarkan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain sebelum saya ajari bikin email marketing gitu di MailChimp? Anyone? Kak, itu MailChimp-nya download di browser? Enggak. Dia cuman buka website, dah. Website. Oke, Kak. Ada lagi sebelum lompat ke situ gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya akan ajari kok. Saya, Kak. Ya, silakan. Kan misalnya ini kita bisnis baru kayak jualan-jualan begitu. Kan ya. jarang minta emailnya orang. Paling kita cuma share di Instagram saja. Ya, terus? Terus kan kita tidak tahu emailnya. Bagaimana cara supaya bisa dapat emailnya mereka? Main di gimmick deh. Rata-rata sih kalau orang jualan itu punya gimmick-gimmick, misalkan gitu. Permisi Bu, kami mau minta emailnya, apa namanya? Emailnya sempat nanti ada promosi bisa kita hubungin via email. Jadi modelnya kayak gitu. Ada effort kenapa pembeli itu memberikan emailnya kepada penjual karena diiming-imingi gitu. Biasanya diiming-imingi dengan informasi promo gitu. Jadi kalau dikasih emailnya nanti akan di email promo tentang jualannya, 1. Nomor 2,
kita bisa minta emailnya dengan cara yang halus, misalkan bertukar dengan kasih kasih macam survei. Jadi kita bikinkan kayak Google Form, orangnya ngisi lewat Google Form, tapi kita kasih pulsa mungkin, ataukah kita ngasihnya kayak stiker kecil gitu, orang ngisi dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi ada lomba ataukah gimmick-gimmick di mana orang rela bertukar datanya. Berarti harus siapkan budget tersendiri untuk membuat ini itu, Kak. Kayak misalnya Iya, tadi ada. saya bilang Betul. pulsa atau apa gitu. Iya, ada budget tersendiri gitu. Makanya biasanya ada marketing lagi yang kasih keluar budget gitu. Tapi cobalah mulai dengan cara yang biasa tadi, yang standar, yang pertama gitu, yang kita ngomong. Tapi Bapak Ibu bisa minta emailnya, kami nanti ada promo yang bisa disampaikan lewat email. Nah, kan tidak kasih apa-apa, kita cuma ngomong kayak gitu. Tapi mau enggak kira-kira kalau saya ngomong kayak gitu ke teman-teman sekalian, mau kasih email enggak kalau saya ngomong kayak gini tadi? Bapak Ibu, kami ada promo, nantinya bisa minta emailnya, biar nanti kalau ada promo nanti kami bisa kirim ke emailnya Bapak Ibu, bisa isi di sini ya. Kemungkinan mau ngasih kan? Tergantung, Kak. Ya, kemungkinan. Ini kan bukan 100%. Makanya saya bilang kemungkinan. Jadi main dari sisi gimmick sama bahasa sih yang jadinya. Oke? Oke, Kak, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi, adik-adik? Halo. Ada lagi? Sudah? Nggak ada? Oke. Kalau sudah nggak ada, ini ilmunya penting. Silakan diperhatikan dengan baik ya. Jadi email marketing itu di luar dibayar mahal gitu. Saya stop present, saya share lagi layar saya ya di Mailchimp. Wait. Tap. Ini. Oke. Jadi kalian ngebuka websitenya Mailchimp ya. Pertama kali kayak gini. Buka dulu sini ya, www.mailchimp ini ya, mailchimp.com gitu ya. Jadi buka dulu www.mailchimp.com. Jadi kalian buka, kalian akses. Tinggal ditekan enter. Nanti akan diarahin kayak gini. Ini. Nah, selanjutnya kalian tinggal sign up gitu ya, sign up ya seperti biasa, macam kayak daftar di Facebook, isi nama kalian, email kalian. Kalau ada pertanyaan mengenai bisnis ya kalian isi aja nama bisnis kalian, tentang bisnis apa gitu. Karang aja, dikarang saja, entah jualan tentang apa gitu. Nah, nanti ngisinya di sini, email, username, password. Sekali lagi, password itu harus berisi 1 huruf kecil, paling tidak ya. Paling tidak ada huruf kecilnya, huruf besarnya, ada nomornya, ada spesial karakternya, dan paling tidak dia terdiri dari 8 karakter. Paham Ji maksudnya ini toh? Password itu ada huruf besar, huruf kecil, nomor, ada karakter spesial. Karakter spesial itu kayak tanda seru, tanda bintang, itu karakter spesial. Nah, setelah kalian isi, kalian akan masuk seperti ini di dashboard. Itu ya. Jadi kalian akan masuk di dashboard ini. Hal yang pertama mesti kalian buat itu adalah kalian nambahin dulu audiens gitu ya. Email-email yang kalian mau targetkan. Jadi masuk di sini nih, audiens gitu ya, audiens. Kemudian kalian bikin audiensnya. Kalian add audiensnya. Manage audience, ini ada add subscriber gitu ya. Jadi kalian tinggal pilih manage, kemudian pilih add subscriber. Nah, di sini subscribernya kalian akan ngisi gitu. Emailnya apa gitu, namanya siapa, last name-nya siapa. Kalau kalian misalkan hanya punya emailnya doang, nggak masalah. Cukup emailnya saja yang diinputkan ya. Jadi misalkan di sini ahyar@karisma.ac.id gitu ya. Jadi ini ahyar@karisma.ac.id. Saya tahu namanya dan lain-lain. Di ibaratnya ya email klien gitu. Kalian tambahin
Kemudian centang this person give me permission email sama ini itu. Kemudian subscribe. Nah, nantinya akan nambah ke list audiensnya kita gitu. Ini kalau sudah ada nanti akan dikasih tahu gitu. Oh, akhir @karisma ini sudah already your audience gitu. Nah, kalau sudah nambah gitu ya, selanjutnya kita coba bikin kampanyenya. Nah, kampanye itu nanti tinggal klik aja di sini di bagian create gitu ya. Sekarang kita bikin kampanyenya dalam bentuk desain yang di email kayak gini. Kemudian apa nama kampanyenya? Misalkan saya buat nama kampanyenya itu belanja gitu ya, belanja 12. Jadi belanja 12. Kemudian begin. Nah, setelah selesai, di sini kita akan ngedit resipiennya siapa aja. Nah, bayangkan ini saya sudah punya kontak ada 1037. Jadi kalau kalian udah punya 100 atau punya 1000 gitu ya, 1000 kontak, ya kalian bisa nge-broadcast langsung 1000 kontak gitu. Tidak perlu lagi ngirimnya buka email Gmail satu-satu gitu. Nah, kalian bisa edit gitu ya. Nah, kalian juga bisa per segmen sih. Jadi misalkan saya mau ngirimnya ke subscriber yang paling baru kah? Saya mau ngirimnya ke all subscriber di audience kah? Gitu. Ataukah hal yang lain atau yang gimana saja yang kalian bisa tes. Setelah itu, kemudian kalian bisa tambahkan isian kontennya ataukah from-nya dulu, add from-nya. Jadi kalian mau dimunculkan nanti dalam bentuk apa gitu ya. Pesan yang masuk ke emailnya mereka itu atas nama siapa. Jadi misalkan Roko Dahyar Karisma gitu ya. Kemudian alamatnya ini ya. ahyar@wsdelabs.com contohnya. Kemudian saya save. Ingat, perhatikan setelah kalian edit itu pasti akan centang begini ya, hijau di samping. Kemudian apa subjeknya gitu ya. Misalkan subjeknya itu nikmati promo belanja 12. Preview teksnya promo belanja 12. Kemudian kita save. Centang lagi hijau. Nah, selanjutnya kita tinggal mendesain emailnya. Itu. Di sini ada pilihan ya. Kalian mau pakai klasik atau kan new builder? Saya menyarankan pakai aja yang klasik. Biar lebih enak gitu ya. Kemudian kita tes aja ya. Kita mau ngetes di sini misalkan saya mau bikin yang sell product gitu ya. Sell product. Dipilih aja ini. Tinggal diklik. Nantinya kita akan diarahin ke satu halaman untuk mengedit gitu ya. Untuk mengedit. Nah, di sini kita bisa masukkan mulai dari logonya kita gitu ya. Logo yang kita punya. Ini tinggal diedit saja. Tinggal kasih masuk. Apakah kalian mau ganti dengan image? Misalkan saya punya image ya. Image-nya contohnya ini ya. Baroncong. Baroncong. Kemudian logo juga bisa saya edit. Replace logonya. Misalkan logonya pakai ini ya. Insert lagi. Ini bisa kalian atur ya. Bisa kalian atur di sebelah kanan, intinya kalau mau di editing. Dia punya display kalau terlalu gede gitu. Oke. Nah, ini teksnya bisa kita edit juga. Tinggal dipencet selalu tombol pensil. Ya. Baroncong spesial 12. Oke. Kemudian kita bikin kontennya lagi. Kita replace lagi, ganti gambar sepatu. Dan gambar baroncong lagi. Insert. Nah, kemudian bisa kita pilih teksnya. Gitu ya. Nah, nikmati belanja baroncong 12. Nah, kalimat teksnya ada di bawah. Ragam baroncong dengan rasa keju, coklat, dan lain-lain. Oke. Kalau ini nggak dibutuhin, ini bisa dihapus ya. Tinggal di delete aja.
Nah, untuk start shopping ini bisa kita belokkan. Mau diarahin kemana? Misalkan mau diarahinnya ke website, gitu ya. Mau diarahinnya ke WA bisa. Kalau ke WA, link ininya kita tinggal ketikkan WA.me garing nomor HP, gitu ya. 628. 62 itu pengganti 0. 656 28461. Jadi, kalau orang pencet ini, dia akan lompat ke WhatsApp saya. Setelah itu, kalau sudah dirasa udah selesai gitu ya, udah selesai, kita tinggal pilih continue gitu. Tinggal pilih continue. Pilih continue, kita tinggal pilih save and close. Nah, ini kontennya udah selesai ya. Nah, kita bisa tes emailnya ya, send tes emailnya. Nah, saya akan tes kirim tadi kemana? Ke Ahyar ya, ahyar@karisma.ac.id. Saya akan send tes. Oke, ini udah masuk ke email Karisma saya ya. Jadi ini jualan ke Ahyar Karisma. Kita coba cek dulu email Karismanya. Saya coba buka ya. Ini email Karisma saya. Nah, ini bisa dilihat ya. Ada adek. Halo? Kelihatan jadi? Anyone? Halo. Oke, ini bisa dilihat toh, toko Ahyar Karisma. Itu. Kelihatan baroncong spesial 12.12. Nih, baroncongnya. Kemudian saya bisa pencet start shopping. Ini start shopping kalau dipencet akan lompat langsung ke WhatsApp nih. Chat on WhatsApp 085656284641. Oke, paham ya? Jadi kurang lebih saya dia akan lompat kayak gini. Nah, lompat ke sini nih. Ke chat WhatsApp. Ya, chat on WhatsApp +62855656284641. Ini kalau dipencet lagi dia akan lompat lagi ke WA gitu. Nah, jadi ini yang dipakai email marketer di luar, macam kayak Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan lain-lain. Ini yang mereka pakai. Ya kalian bisa lihat ya, sampelnya jadinya kayak gini. Ini. Oke ya, jadi ini yang saya minta ke kalian, coba bikin email marketer gitu ya. Jadi email marketer, saya kembali lagi dulu ke slide. Saya stop. Saya kembali lagi ke slide. Nah, saya minta kalian buat tutorialnya ya. Jadi buat tutorial penggunaan MailChimp, gitu, pengiriman email, broadcast melalui Word. Kemudian dalam file Word-nya itu kan kalian udah dokumentasikan langkah-langkahnya, screenshot, dan penjelasan cara penggunaan MailChimp. Tadi kan saya sudah kasih lihat contohnya juga gitu ya. Kalian bisa nonton juga nanti videonya lagi ini kembali. Atau kalian bisa googling kok di internet. Ada petunjuk cara penggunaan MailChimp. Nah, kemudian kalian upload ke Google Drive. Link Google Drive-nya ini yang kalian kumpulkan ke dalam Classroom ya. Jadi yang dalam Classroom itu saya nerima link Google Drive-nya hasil dari pekerjaan MailChimp kalian. Itu satu. Nomor dua, untuk di MailChimp saya minta kalian selalu add saya punya email untuk dites gitu ya. Email tes. Jadi saya akan terima emailnya siapa gitu ya. Emailnya siapa yang udah berhasil betul-betul mengimplementasikan MailChimp. Gitu. Jadi yang udah masuk tes emailnya ke saya itu berarti saya sudah tahu, oh berarti ini anak udah berhasil. Selain ada 2 indikator yang saya nilai ya. Jadi indikator ininya jalan, kekumpul di Classroom. Indikator yang kedua saya ngecek lagi di email. Mirip kayak Trello kemarin ya yang kalian kerjakan. Sampai di sini dipahami untuk hadiah yang mau dikerjakan adik-adik? Kak, kalau misalnya shoppingnya ke Instagram, jadi Instagram/ Nggak ada masalah. Instagram.com, ya, Instagram.com/ apa nama Instagram tak? Oh ya, makasih Kak. Sama-sama. Ada lagi? Tapi by the way, kalian paham gitu email marketing yang kalian sering terima email di dalam, kalau saya cerita email marketing, kalian pernah dapat email-email jualan begitu di emailnya kalian? Sering Kak. Sering ya? Nah, ini nih yang mereka pakai deh. Jadi saya sudah ajari teknik ininya gitu. Kalian sisa explore. Kalau kalian dalamin ini, perusahaan itu biasanya nyari orang-orang yang punya skill kayak gini, itu email marketing. Nah, sisa dalamin saja gitu. Saya tidak bisa ajari full mendalam mengenai MailChimp. Kenapa? Karena
jadinya nanti 10 SKS gitu. Sedangkan banyak hal yang mesti kita pelajari. Ini paling tidak saya sudah sentuh, kalian tinggal dalamin saja untuk kedepannya, nanti bisa jadi pekerjaan gitu. Pekerjaan bisa jadi punya nilai tambah buat kalian nantinya. Oke, adik-adik sekalian, kalau seumpamanya nggak ada pertanyaan lagi, atau masih adakah yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Kita dulu selesai. Bisa dua, misalnya satu Instagram, satu lagi WA, bisa Kak? Bisa, Atau tinggal satu tambahin Tambahin tombol ke bawah. aja kan. Tambahin tombol aja lagi kan ke bawah. Oh iya. Ada insert tombolnya nanti. Ya. Oke. Kak, Ya, silakan. berarti nanti nih tugasnya kita screenshot, baru nanti kita kasih Word nih, baru nanti kita tambah dan kata-katanya kita begitu. Betul sekali. Saya mau lihat kalian menjelaskan cara kalian ngebuat email marketing gitu ya. Sampai stepnya itu bisa ngirim ke saya gitu. Jadi ada dokumentasinya. Oke, Willy? Oke, makasih Kak. Sama-sama. Ada lagi, adik-adik? Ada lagi? Iya, silakan. Mau minta tolong bisa isi KRS validasi. Oh, astaga. Keren apa? Ya, boleh. Ya, di saya kah? Kita masih Oh, Saya juga Kak, validasi. subhanallah. Sini. Kenapa baru bilang sekarang? Kenapa kawan kemarin? Pas mulai kuliah. Ada. Ya, tunggu Mi. Habis ini perkuliahan. Saya langsung buka validasinya. Ada lagi? Ada, Dek? Kak, bagaimana caranya saya tahu itu orang berinteraksi pada jam itu paling banyak gitu Kak? Kalau kau buka Mailchimp-nya tadi, itu ada indikatornya. Dia ngebuka jam berapa dan kapan. Ada di Mailchimp. Kalau nggak ada di Mailchimp, ada satu toolsnya lagi, tapi dia berbayar gitu. Jadi dia berbayar. Mailchimp ini dia hanya bisa ngirim sampai kurang lebih 1.000 kontak, 1.500 kontak, agak lupa. Kalau mau pakai fiturnya lagi yang lebih dari itu yang harus berbayar. Gitu. Tapi ada kok. Kalau di Instagram, bagaimana caranya saya tahu? Kalau di Instagram. Oh, kalau Instagram, kok sisa buka Insight? Ada namanya Insight. Oh, ada tertulis itu. Iya, ada Insight. Kalau kayak macam di Facebook juga itu. Kalau di fanpage kan kelihatan gitu, Subhanallah, kenapa ini Ronaldo baru masuk ini? Kalau kau buka Facebookmu, kau akan lihat gitu. Kau lihat ke insight-nya jam berapa dan dan lain-lain. Contoh saja Pale. Supaya saya ndak bercerita kosong. Ya. Saya coba share. Ini penting sih buat jadi social media marketer gitu. Ini contoh, saya coba buka fanpage ya di bisnis. Ini bisnisnya kakak di luar yang kakak punya sama tim photobooth. Nah, di sini itu ada reach gitu. Jadi ketika kau bikin postingan dan lain-lain, ini kelihatan semua sebenarnya. Nih, reach-nya berapa, page-nya yang berapa. Ada juga lagi ada detailingnya lagi ini. Nah ini sudah masuk ke sini sih, Facebook Creator. Panjang lah, tapi pesanku pelajari dari ini, pelajari dari Facebook Insight. Gitu. Kalau Facebook Insight, Instagram Insight itu ada. Nah kayak macam gini, ini semua kelihatan nih berapa yang di jam berapa dia ngebaca dan lain-lain, itu ada semua. Ini ada semua. Sisanya coba kaca Ki. Kalau kakak jawab semua, enggak belajar Ki. Oke. Cuma mau tambahkan yang Cynthia. Kalau Instagram itu ubah dulu Instagrammu ke Instagram bisnis. Nah betul. Bukan Instagram pribadi. Tapi kayaknya sekali jadi nanti bakal kelihatan semua. Bagus gini, kalau kalian dalam itu sosial media marketing ya, itu kan salah satu saya bilang di luar itu tenaga pemasaran yang IT yang dibutuhin gitu. Kalau kalian juga punya skill itu, sebenarnya kalian waktu kuliah pun sudah bisa cari duit sebenarnya. CC-mu itu Adam yang main beginian. Namanya siapa ya? Florencia Irena.
Cobalah kalau kalian di kampus nanti ketemu toh, cari cecemu namanya Flo, kakak Flo. Tanya-tanya lah, bilang kakak Flo, mau belajar tentang sosial media marketing, nanti diajari berapa budgetnya, itu dibayarnya per jumlah klik, nah berapa banyaknya. Misalkan kalau kita udah bisa nambah sampai 1000 followernya di fanpage-nya, apa namanya, fanpage-nya produknya orang, kita akan dibayar berapa juta gitu, puluhan juta berapa gitu, dan lain-lain. Itu ada nilainya. Oke, adik-adik, ada lagi pertanyaan lain sebelum saya mau kasihkan Ki kejutan? Halo? Halo. Nggak ada, Mika. Nggak ada, Mi. Oh, iya. Bagus, Kini. Semangat sekali. Nah, terakhir, kejutan. Hari Rabu kita kuis ya. Ya, hari Rabu kita kuis. Itu Ji kejutannya. Kalau hadiahnya kapan dikumpul, Kak? Paling lambat, ini kan hari Senin ya. Ya, paling lambat hari Minggu malam. Hari Minggu malam. Oke. Khusus untuk yang ini. Oke. Kak, apa materi kuisnya nanti hari Rabu? Sama Ji, 3 materi terakhir. Jadi yang ini sama 2 materi yang sebelumnya. Oh, berarti 678. Ya. Terima kasih, Kak. Open book Ji juga. Jadi kau bisa bakar dulu bukumu baru kau minum toh. Oke. Sudah Mi, kalau sudah nggak ada lagi kita cukupkan ya. Akhir kata, adik-adik sekalian tetap sehat, jaga kesehatan semua. Kalau nggak perlu pergi Jokka, jangan dulu Jokka. Kecuali mau pergi olahraga boleh, tapi kalau Jokka yang tidak jelas sih jangan mau pergi Jokka. Karena COVID masih tetap ada ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan adik-adik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama.